Setelah kejadian tersebut teman-teman sekalian, kita sekarang melihat bagaimana kekalahan muslimin. Sudah menang nih sekarang. Sudah kocar-kacir semua. Sampai beberapa sahabat menceritakan, kami melihat kancah peperangan kosong, enggak ada apa-apa. Enggak ada manusia maksudnya, tapi penuh dengan ghanimah. Kekalahan muslimin terjadi teman-teman sekalian. Pada saat 43 orang dari pemanah Nabi SAW yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di Bukit Pemanah, melihat kejadian tersebut. Di bukit ini teman-teman bisa lihat lebih jauh, pasukan Quraisy sudah sangat jauh, sudah mengarah ke Mekah. Sudah tinggal kelihatan bayangannya saja, kayaknya nggak mungkin kembali lagi nih pasukan. Sementara 600 orang pasukan muslim yang dibentuk oleh Nabi SAW selain pemanah kan 700 orang, 650 kan di pasukan. 600 orang sekian itu mengejar ke sana, 600 orang mengejar yang 2000 itu. Siapa yang ketangkap jadi tawanan, seperti itulah. Kurang lebih sisa 50 orang saja, 40-50 orang ini nggak ikut-ikutan menyerang musuh, tapi mereka sibuk mengambil ghanimah, kumpulin ghanimah. Melihat kejadian tersebut, orang-orang ini, 43 pemanah ini teman-teman sekalian, mereka melihat tempat itu kosong, mereka bilang, sudah nggak ada musuh. Ayo kita turun bantu sahabat saudara-saudara kita untuk ngumpulin ghanimah. Kata Abdullah bin Jubair, ingat pesan Nabi SAW, jangan tinggalkan bukit, menang atau kalah, sampai tunggu instruksi. Tapi gak ada lagi, musuh gak ada. Subhanallah, dari 50 orang, 43 turun. Berkhianat di sini turun mereka. Ya, di sini kita katakan berkhianat teman-teman sekalian, bukan aib untuk para sahabat, tapi untuk individu yang melakukannya. Karena definisi sahabat jauh lebih luas masalah ini. Maka turunlah 43 orang itu ikut kumpulin ghanimah. Karena sisa 7 orang, saya tadi di awal peperangan ini menceritakan teman-teman ada 200 pasukan kudanya Quraisy sembunyi di sebuah lembah. Tapi 50 pemanah tahu ini. Sehingga mereka kalau mau menyerang dipanahin. Mereka tidak berani maju. Satu kali lemparkan 50 anak panah. Mereka cuma 200 orang. Bisa habis ini kalau dipanah dengan 3 kali, 4 kali panah gitu. Waktu melihat 43 orang ini turun, yang 7 orang ini sibuk nasihatin teman-temannya, jangan turun, jangan turun. Khalid bin Walid gunakan kesempatan, keluar dari lembah. Manuver, dia naik di atas bukit pemanah, lalu dibunuh yang 7 orang. Sahabat ini. Waktu dibunuh 7 orang, jangan lupa tadi, di kancah peperangan sisa berapa orang? 50. Ditambah dengan 43 orang, 90 orang sekian. Ya. Cuma ini jumlahnya pasukan muslimin, yang lainnya jauh di depan sana. Maka yang terjadi, 200 orang ini membunuh yang 7 orang, kemudian mereka menyerang dari belakang. Dan ini pasukan kuda, ini sama dengan kalau kita tank sekarang. Kuat sekali. Kudanya bisa menyerang, dia bisa menyerang. Lalu Khalid bin Walid menyeranglah pasukan yang 90 itu. Yang ada di depan, dari belakang nih. Begitu mereka menyerang, mereka berhasil sampai ke benderanya orang-orang musyrik. Hamzah, Ali dan Asim ikut dengan 600 itu menyerang musuh ke depan. Bendera Quraisy sudah dianggap kalah kan di belakang. Tidak berpikir kalau ada pasukan dari belakang. Maka akhirnya bendera kembali dinaikkan. Pada saat dinaikkan bendera dan 90 orang itu kocar kacir semuanya karena kaget diserang dari belakang gitu kan. Ada beberapa yang jadi korban. Maka Khalid bin Walid dan pasukannya meneriakkan yel-yel Quraisy. Sambil angkat bendera, dikebar-kebarin, sambil teriak-teriak, angkat yel-yelnya. Maka orang-orang Quraisy yang dari jauh, itu rupanya ada yang dengar, saling mengingatkan, ada bendera berdiri, bendera berdiri. Akhirnya pasukan yang sudah jauh kembali. 2000 lebih itu kembali. Dari belakang 200, pasukan muslimin di sini 600 ada di tengah-tengah. 2000 ini kembali nyerang. Gitu kan? Rupanya waktu mendengar yel-yel Quraisy di belakang, pasukan yang 600 muslimin juga balik ke belakang. Ini ada apa ini? Rasulullah ada di belakang ini. Kita harus kembali. Kembalilah 600 orang itu. Itu waktu kembali diceritakan bagaimana kacaunya. Pasukan muslimin kembali. Yang 600 ini yang 90 melarikan diri. Ya, tabrakan dan 200 nyerang dari belakang. Yang 2000 datang dari sana. Jadi sangat luar biasa. Kocar kacir. Sampai ada muslim membunuh muslim yang lain pada saat itu. Kesalahan. Sudah kacau keadaan.
sampai ada yang terbunuh pada saat itu. Di antara kaum muslimin yang terbunuh adalah Yaman. Yaman anak ayahnya Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu majma'in. Kata Huzaifah, saat seluruh pasukan sudah kacau, sampai pasukan muslimin saling serang, sudah tidak tahu musuh ini, karena luar biasa kacaunya. Dan dalam keadaan sangat kacau, sampai-sampai aku menemukan ayahku di antara pasukan yang terserang oleh muslimin sendiri. Dan aku mengatakan, ayahku, wahai muslimin, semoga Allah merahmati kalian. Tapi terlambat, dan akhirnya Yaman radhiyallahu anhu mati, terbunuh dan dianggap syahid oleh Nabi SAW karena kesalahan. Hudzaifah berkata, semoga Allah memaafkan kalian karena kehilafan ini. Semoga Allah maafkan kalian, ayahku telah kalian bunuh. Seperti itulah. Dalam situasi demikian teman-teman, Nabi SAW segera mengambil keputusan. Beliau SAW berteriak dengan suara keras, kumpullah di sisiku wahai hamba-hamba Allah, aku benar-benar utusan Allah. Namun yang mendengar beberapa orang sempat kumpul, tapi mayoritas pasukan tidak dengar. Dan yang terkumpul di sisi Nabi SAW hanya 9 orang. 7 dari muhajirin dan 7 dari ansar, 2 dari muhajirin, 9 orang saja. Yang lain pasukan ini sudah kocar-kacir keluar dari kancah peperangan karena diserang oleh musuh-musuh ini. Hal ini terjadi karena luasnya lokasi peperangan dan galaunya keadaan pada pasukan muslimin sehingga mayoritas mereka tidak mendengarkan teriakan Nabi SAW. Terutama pada pasukan terdepan yang merupakan pasukan inti seperti Hamzah, Ali, ya, Zubair, ini yang kuat-kuat semua ini tidak dengar karena mereka jauh dari Nabi SAW. Jadi yang dari 90 ini saja yang cuma mendekat, itu pun cuma berapa orang gitu. Dan mereka tersibukkan pada saat itu berusaha mengejar musyrikin yang lari ke Mekah, tapi mereka sekarang kembali menyerang. Jadi Hamzah dan Ali juga ini sibuk lagi menghadapi pasukan yang 2000 itu. Dari pasukan depan muslimin ada pemegang bendera, sahabat Nabi mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang juga kembali ke arah belakang untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Pada saat situasi kacau, Mus'ab diserang oleh pasukan Khalid bin Walid dan mereka berhasil memotong tangan kanannya Mus'ab yang memegang bendera. Lalu Mus'ab memegang dengan tangan kirinya, kemudian dipotong lagi tangan kirinya, sisa dengan tangannya dia memegang bendera, lalu pasukan Khalid bin Walid menusuk dadanya. Dan sebagian riwayat menyebutkan Ibnu Qami'ah yang telah menusuk dada Mus'ab bin Umair dan beliau mati syahid pada saat itu. Dan akhirnya bendera muslimin jatuh.